Salam sehat bersama saya, Dr. Faidan Lumaturuan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi yang bisa berkhasiat sebagai Viagra alami. Tanda kutip ya. Izinkan saya juga mengingatkan Anda bahwa menua itu pasti menua dengan sehat itu pilihan. Nah, ketika nanti bertambah tua, salah satu masalah yang diketemui oleh kaum pria adalah masalah vitalitas. Nah, masalah vitalitas ini kata kuncinya ada pada pembuluh darah. Nah, saya mau sedikit flashback ya. Sekitar tahun 98 dulu, waktu saya masih koasistensi di bagian bedah, saya masih ingat berpapasan dengan salah satu guru saya, seorang profesor di bidang bedah urologi. Waktu itu lagi ngehits banget itu. Lagi ngehits banget, itu kejadiannya tahun 98. Set tahun 99 saya ada di situ, dan waktu itu ngehits banget soal Viagra ya. Waktu itu beliau baru mendapatkan produk itu gitu, karena baru ada seminarnya tahun 99. Sementara Viagra sendiri dipatenkan tahun 96 dan di launching tahun 98. Waktu itu saya tanya, Prof gimana? Apaan tuh? Dia bilang gini, Hus, mau tau aja anak kecil ya, seorang ahli bidang urologi. Nah, tapi sebelum lanjut, izinkan saya menyapa Anda dulu dengan ucapan Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom Haleluya, Besem Yesus Amasya, salam kebajikan rahayu. Nah, Viagra ini dulu ngehits banget sekitar tahun 98. Sebetulnya awal mulanya ini adalah ilmuwan dari perusahaan di Inggris yang namanya Peter Dunn dan Albert Wood, yang awalnya itu pengen mencari formulasi obat untuk menurunkan tekanan darah. Ya, jadi mereka melakukan penelitian ya, untuk bisa membantu mengurangi rasa nyeri-nyeri pada jantung orang-orang yang punya tekanan darah tinggi. Ya. Saat itu tahun 1989 mereka menciptakan sildenafil citrat, atau yang kemudian nama farmasinya jadi Viagra. Uji klinisnya dinyatakan gagal. Ya, tapi ada selentingan cerita bahwa banyak pasien yang di uji klinis datang minta lagi obat itu. Kenapa? Karena ternyata selidik punya selidik, ternyata dampaknya untuk meningkatkan vitalitas itu mantap ya. Nah, artinya dengan kata lain obat ini malah lebih efektif untuk menginduksi atau menginisiasi satu proses ereksi. Nah, jadi artinya meski gagal sebagai obat jantung, Pfizer, perusahaan farmasi yang saat itu memiliki patennya, itu memanfaatkannya sebagai peluang baru ya. Karena melihat peluang dari banyaknya orang yang menderita disfungsi ereksi ya. 7 tahun kemudian tahun 96 Pfizer mematenkan sildenafil citrat di Amerika Serikat. Tahun 98 launching. Nah, kembali tahun 99 itu waktu saya di bagian bedah itu ketemulah sama si Prof ini ya. Ya, sebetulnya kata kuncinya Viagra itu adalah membantu meningkatkan oksida nitrit atau nitrik oxide dalam darah dengan menghambat fosfodiesterase inhibitor ya, tipe 5. Ini kita nggak usah terlalu teknis lah ya. Jadi dengan optimalnya oksida nitrit ini, maka salah satu dampaknya adalah alat vital laki-laki bisa keras. Nah, oksida nitrit ini sendiri penting untuk banyak hal dalam tubuh kita. Pertama, untuk kesehatan jantung. Dia membantu membuka pembuluh darah jantung, jadi mengurangi tekanan darah, kemudian mencegah terjadinya penyumbatan atau penggumpalan darah, mengurangi peradangan pada pembuluh darah. Kemudian untuk fungsi kekebalan, oksida nitrit ini mensupport sistem kekebalan kita dengan meningkatkan atau mengoptimalkan produksi sel-sel kekebalan tubuh kita dan meningkatkan fungsi patroli, fungsi pengawasan. Nah, kemudian untuk fungsi otak, oksida nitrit ini punya dampak pada fungsi dari neurotransmitter otak. Jadi bisa membantu meningkatkan memori dan memori, ingatan, dan kemampuan kognitif atau pemahaman atau pemikiran. Jadi memang ketika bicara oksida nitrit ini bukan semata-mata seks ya. Ketika bicara Viagra itu bukan semata-mata seks ya. Tapi
produksi oksida nitrit dalam tubuh ini bisa berkurang ya, karena beberapa hal. Pertama, karena proses penuaan secara alami. Ketika usia dari 30, terjadi penurunan hormon. Ketika hormon turun, kemampuan tubuh menghasilkan produksi oksida nitrit turun. Kedua, gaya hidup yang merusak pembuluh darah. Gula, makanan yang kaya gula yang dimakan pagi, siang, sore, malam, tengah malam, itu menyebabkan terjadinya perlukan dinding dalam pembuluh darah. Nah, Anda harus tahu bagian dalam dari pembuluh darah itulah yang memproduksi oksida nitrit. Kalau dia dirusak oleh gula atau garam atau asam urat yang tinggi yang terjadi karena pengentalan darah, maka dia kemampuannya memproduksi oksida nitrit lama-lama kurang. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya konsumsi nutrisi sehat. Ya, artinya kita membutuhkan nitrit atau nitrat dari tumbuhan. Nitrat nanti diubah jadi nitrit ya. Dari tumbuhan, buah-buahan dan atau sayur-sayuran atau umbi-umbian yang nanti dipakai oleh tubuh kita sebagai bahan baku oksida nitrit ini. Nah, kemudian yang keempat, kurangnya stimulasi dalam bentuk olahraga. Ya, ketika orang berolahraga, maka tubuh akan dipaksa untuk menghasilkan produksi oksida nitrit karena dia harus membuka pembuluh darah. Ya, jadi itu yang kelima, bahan kimia baik berupa materi yang secara toksik masuk ke dalam tubuh kita juga bisa menyebabkan masalah kurangnya oksida nitrit, dan tentunya mungkin adalah efek dari obat-obatan. Karena itu dampak dari penurunan oksida nitrit, maka elat vital laki-laki menjadi lemas, yang tadinya keras seperti timun kemudian jadi lembek seperti sosis. Jadi kan ketika mau penetrasi, mau mulai berhubungan, nggak bisa masuk tuh gitu ya, udah hasrat, udah di kepala, udah di ubun-ubun ya pas masuk nggak bisa. Itu bisa menyebabkan masalah itu pada keluarga ya. Apakah Anda punya masalah yang sama ya? Kalau ada ya mungkin solusi awalnya mungkin bisa dengan Viagra. Tapi untuk selanjutnya nggak harus begitu. Juga memang karena ketika orang mengkonsumsi Viagra itu ada hal-hal yang harus diperhatikan ya. Misalnya apakah Anda punya masalah penyakit jantung, sedang mengkonsumsi obat tekanan darah tinggi, atau sedang meminum obat pengencer darah misalnya, atau sedang punya, pokoknya ada kondisi penyakit tertentu, hati-hati dengan Viagra. Bisa seperti pisau bermata dua ya, malah bisa membalik menyerang Anda sendiri. Karena itu saya mau ngasih alternatif sama Anda pada video kali ini, bagaimana cara meningkatkan oksida nitrit secara alami ya. Nah, tentu kata kuncinya adalah pola hidup sehat yang lengkap, bukan hanya produknya. Tapi kita bicara produknya dulu ya. Nomor satu adalah semangka. Semangka itu mengandung arginin, mengandung citrulline, bahan baku arginin yang nanti membantu memproduksi oksida nitrit. Semangka juga bisa dikenal sebagai natural Viagra ya. Makan rutin semangka setiap hari. Kedua adalah delima, pomegranate ya. Jus delima kalau bisa sih di blender juga membantu mengoptimalkan produksi oksida nitrit dalam tubuh kita ya. Nah, yang ketiga bukan buah sih ya, tapi bentuknya seperti buah, yaitu beet. Beet mengandung nitrat alami yang nanti dalam tubuh akan dirubah jadi nitrit. Nah, ini adalah bahan baku yang sangat powerful untuk meningkatkan oksida nitrit dalam tubuh. Nah, yang keempat adalah keluarga jeruk. Keluarga jeruk, ya ingat itu. Kelihatannya sepele. Memang jeruk tidak mengandung oksida nitrit atau nitrat yang cukup banyak, tapi vitamin C ya pada jeruk dan fitokimia lain pada jeruk itu membantu mengoptimalkan keberadaan oksida nitrit dalam tubuh. Nah, jadi udah ada 4 nih materinya buat Anda untuk Anda mulai rutin mengkonsumsi makanan sehat tersebut. Oh ya, saya belum bahas sayurnya, saya belum bahas kacang-kacangan, saya belum bahas bawang-bawangan. Itu nanti pada video yang berbeda. Tapi yang saya mau ngasih ingat, saya ulang ya, beet, semangka, delima, beet, dan keluarga jeruk adalah makanan buah-buahan dan atau seperti buah ya. Beet seperti buah ya, dia bukan buah-buahan, dia umbi. Dia membantu meningkatkan oksida nitrit secara alami. Nah, untuk bisa optimal tentu Anda nggak bisa menggunakan produk ini saja, buah-buahan ini saja ya. Anda harus mau menghindari apa yang menyebabkan oksida nitrit turun, yaitu gula, goreng, garam terlalu banyak. Gula, goreng, garam. Goreng di mana ceritanya menyebabkan pengentalan darah. Pengentalan darah ini menyebabkan proses penyumbatan pembuluh darah terjadi. Kedua adalah olahraga harus teratur. 3, istirahat harus cukup di malam hari. Tidur harus cukup, karena kalau tidur Anda kurang, maka tubuh Anda kurang memproduksi growth hormone.
Growth hormone adalah hormon yang menginisiasi atau memulai proses perbaikan jaringan, termasuk meningkatkan kemampuan tubuh untuk memproduksi oksida nitrit. Ya, olahraga teratur penting, dan saya minta yang sebagai dasarnya adalah jalan kaki 6 hari seminggu. Bolehlah ditukar dengan sepeda atau berenang, tapi aktivitas kardiovaskuler atau aerobik 6 kali seminggu. Saya sih lebih suka jalan kaki ya, terserah Anda mau pilih apa. Ya, nanti ditambahkan dengan latihan fitness atau latihan besi, beban minimal 2 kali dalam seminggu. Ya, jadi setelah ini semua dikerjakan, ditambah dengan buah-buahan tadi, maka mudah-mudahan kemampuan atau vitalitas Anda bisa membaik. Jika Anda mau menambahkan tools atau alat untuk membantu meningkatkan oksida nitrit dalam tubuh, Anda bisa menggunakan perangkat namanya teknologi laser, ya. Teknologi low level laser therapy, ya, mungkin yang terkenal dengan nama dokter laser. Saya tidak bisa mempromosi, ya. Anda pakai di pergelangan tangan Anda secara rutin, membantu laser itu nanti membantu merangsang produksi oksida nitrit. Tapi tentu bahan bakunya harus ada dari makanan tadi. Pakai teknologi lasernya 2 kali sehari rutin, khususnya untuk Anda di atas yang usianya sudah di atas 30 tahun. Demikian informasi ini mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Anda bisa mendapatkan khasiat oksida nitrit secara alami, Viagra alami, tentu dalam konteks yang sehat. Salam dahsyat, tolong klik like-nya, subscribe bagi yang belum, dan bagikan kepada teman-temannya atau kawan-kawannya, saudara-saudaranya. Salam sehat untuk Anda, saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati selalu. Sehat selalu.